Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam interpretasi perikop Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21 yang tadi kita dengar bersama, dapat disarikan seperti ini. Anak muda itu mempunyai gejala sakit ayan. Namun dalam Markus 9 ayat 17 sampai dengan 25 dikatakan sebagai kerasukan roh jahat. Karena alasan bahwa gejala tersebut dapat datang atau kumat sewaktu-waktu. Para murid berusaha mengusir roh jahat tersebut, namun tidak berhasil, sehingga bapak anak itu menanti-nantikan Yesus untuk dimintai pertolongan. Nah, kemudian dalam ayat 17 menunjukkan bahwa selain sakit ayan, anak itu memang kerasukan setan. Sebab Yesus selain menyembuhkan anak itu dari sakit ayan, ia juga melakukan yang namanya eksorsisme, pengusiran setan. Saudara saya terkasih, para murid heran, mengapa mereka tidak dapat melakukan eksorsisme pada anak tersebut? Tuhan Yesus memberikan jawaban, kurangnya iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sebab dengan iman yang kecil sekalipun, seseorang dapat melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Yesus mengatakan peribahasa memindahkan gunung, cocok dengan keadaan mereka di kaki Gunung Tabor. Maka, saudara saya terkasih, penyembuhan anak yang sakit ayan ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Yesus dan kuasa doa dengan iman yang penuh. Maka dengan kesatuan dengan Tuhan, seorang murid Kristus dapat juga mengambil bagian dalam iman di dalam kemahakuasaan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Yohanes 14 ayat 12. Saudara saya terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika para muridnya mempunyai iman, maka mereka dapat melakukan mukjizat, yaitu untuk memindahkan gunung. Kemungkinan memindahkan gunung ini merupakan peribahasa Yahudi. Tuhan dapat membiarkan para muridnya untuk memindahkan gunung jika itu diperlukan untuk kemuliaan namanya dan untuk membangun iman manusia. Namun janji Kristus ini digenapi setiap hari dalam cara yang lebih mulia. Beberapa bapak gereja, Santo Hieronymus dan juga Santo Agustinus umpamanya, mengatakan
bahwa sebuah gunung dipindahkan setiap kali seseorang dibantu secara ilahi untuk melakukan hal-hal di luar kodrat manusia. Ini jelas terjadi di dalam karya pengudusan kita yang diakibatkan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam jiwa kita ketika kita dengan iman dan kasih menerima rahmat Allah di dalam sakramen-sakramen. Kita menerima keuntungan dari sakramen-sakramen tersebut tergantung dari disposisi hati kita pada saat kita menerimanya. Pengudusan, saudara saya terkasih, merupakan sesuatu yang lebih hebat dan mulia daripada memindahkan gunung, dan merupakan sesuatu yang dapat terjadi setiap hari di dalam jiwa-jiwa orang kudus, meskipun tidak kelihatan kasat mata manusia. Para rasul, saudara saya terkasih, dan juga para orang kudus sepanjang zaman, banyak yang melakukan mukjizat-mukjizat secara lahiriah. Tetapi mukjizat yang terbesar dan yang paling penting adalah mukjizat jiwa-jiwa yang telah mati karena dosa menjadi manusia baru lewat kelahiran baru dan bertumbuh di dalam hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Saudara saya terkasih, untuk mengusir roh jahat, Yesus mengajarkan doa dan puasa. Maksudnya di sini agar doa tidak hanya dalam bentuk perkataan untuk memohon kemurahan Tuhan, tetapi harus menjadi kesatuan dengan segala yang kita lakukan dalam iman sebagai penghormatan kepada Tuhan, termasuk dengan cara mati raga atau mati terhadap keinginan daging dan hidup memusatkan hati kepada Tuhan. Dengan cara demikian, para rasul memberi kesaksian akan firman Allah yang berkata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Ya Yesus, Engkau telah mengutus para murid-Mu dengan segala daya kuat kuasa yang telah Kau berikan kepada mereka, namun berhasil atau tidak tergantung pada iman kepercayaan mereka. Utuslah dan kuatkanlah iman kepercayaan imanku, sehingga aku dapat menjalankan tugas perutusan-Mu dan menghasilkan buah melimpah seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.